兄将身陷危局。放心，死不了。该我输了，剑我收上。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode ke-33 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, King Li Han menggunakan kekuatan alam dewa untuk menghilangkan pengaruh dari tulang iblis. Keberhasilan ini tentu saja membuat Song Li cukup kesal. Dia kemudian meminta waktu satu kali lagi kepada si Hai untuk dapat membunuh King Li Han. Dengan cepat Song Li membuat sebuah lubang di lantai untuk menjebak Li Han masuk ke dalam lubang tersebut. Episode kali ini pun dimulai dengan Su Ye yang kaget karena tiba-tiba saja terjadi sebuah gempa di kediamannya. Dia pun kemudian keluar dari ruangan dan menggunakan mekanisme ajaib untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Terlihat mekanisme ajaib tersebut langsung menunjukkan jalan ke arah lereng gunung belakang kepada Su Ye. Beberapa saat kemudian, rubah kecil masih berusaha menggali lubang tepat di mana Li Han dan Leng Huan berada. Dia juga merasa khawatir serta berharap tidak terjadi sesuatu kepada Li Han, Leng Huan dan juga si Hai. Tak lama kemudian Su Ye dan seorang penatua datang ke hadapan rubah kecil. Mereka berdua langsung menganggap kalau rubah kecil menjadi penyebab utama gempa bumi yang terjadi di pavilion Lu Yinghai. Akan tetapi rubah kecil malah balik marah karena menurutnya Song Li adalah penyebab utama gempa bumi yang terjadi. Bahkan kalau Song Li tidak dihentikan maka pavilion Lu Yinghai akan hancur lebur sepenuhnya. Untuk memastikan hal tersebut, Su Ye langsung menggunakan mekanisme ajaib guna mengetahui nasib dari pavilion Lu Yinghai. Dan benar saja, terlihat tidak ada jalan keluar bagi pavilion Lu Yinghai yang sebentar lagi akan hancur lebur. Sementara itu, Li Han yang sebelumnya masuk ke sebuah tempat sudah terbangun dengan kesadaran yang kembali ke masa lalu. Meskipun sadar kalau pada saat ini dia sedang berada di dalam ilusi yang dibuat oleh Song Li, Li Han tetap memainkan perannya dengan menghajar setiap orang yang berada di dalam ingatan tersebut. Setelah melewati ingatan dari kejadian masa kecil, Li Han kemudian dibawa untuk berhadapan dengan salah satu immortal yang menghabisi keluarganya, yaitu Jian Feng. Meskipun Bang MC sempat terbawa emosi ketika melihat kehadiran dari Jian Feng, tapi pada akhirnya Li Han tersadar kalau dia sedang berada di dalam ilusi. Di saat yang sama si Hai juga meminta agar Li Han segera menyelesaikan urusan di tempat ini dan jangan sampai mati karena ulah dari Song Li. King Li Han kemudian meminta si Hai untuk tenang karena dia tidak mungkin mati di tempat ini. Ketika Jian Feng hendak melakukan serangan kuat ke arah King Li Han, Bang MC tampak masih begitu santuy karena yakin dia bisa dengan mudah mengalahkan Jian Feng dengan kekuatan alam dewa. Akan tetapi sialnya di dalam ilusi yang dibuat oleh Song Li, ternyata kekuatan alam dewa tidak bisa dipakai. Mau tidak mau King Li Han pada akhirnya terkena serangan pedang yang dibuat oleh Jian Feng. Alih-alih mati karena serangan tersebut, King Li Han tampak memasuki tahapan dimensi yang lain yang dibuat oleh Song Li. Bang MC juga akhirnya menyadari setiap kali dia mati di dalam sebuah ilusi, maka dia akan memasuki tahapan selanjutnya.
Rantai hijau juga langsung mengikat King Li-han hingga dia tidak mampu untuk bergerak lagi. Di saat yang sama muncul seseorang praktisi yang menggunakan topeng Raja Neraka yang biasa digunakan oleh King Li-han. Kemunculan praktisi ini langsung membuat King Li-han melepaskan diri dari rantai yang membelenggunya dan melakukan serangan kepada praktisi tersebut. Topeng Raja Neraka yang digunakan oleh praktisi tersebut juga berhasil dihancurkan oleh King Li-han. Seketika ada kejadian aneh di mana King Li-han kembali gagal menggunakan kekuatan alam dewa yang dia miliki. Momen ini pun membuat praktisi di hadapan King Li-han berhasil melakukan serangan yang menembus dada Bang MC. Sambil tertusuk oleh senjata lawannya, King Li-han berkata kalau dia akan meladeni permainan yang dibuat oleh Song Li. Sambil mengendalikan pedang, King Li-han berhasil membunuh praktisi yang berada di hadapannya. Setelah kematian dari praktisi tersebut, muncul sebuah energi yang pada akhirnya membawa King Li-han ke sebuah tempat yang cukup familiar, yaitu Danau Hantu. Karena sudah pernah berada di tempat ini, maka Bang MC dengan mudah berhasil membunuh bocil penjaga pavilion di dalam danau. Li-han juga langsung berteriak memberikan peringatan kepada Song Li kalau dia akan mengalahkan Heilin. Sontak peringatan ini membuat Song Li cukup kesal. Dia menganggap kalau King Li-han sudah lancang dan tidak menghormati tuannya Heilin. Di saat yang sama Si Hai mencoba untuk mengadu domba Song Li dan juga Heilin karena selama ini Song Li hanya dijadikan sebagai anjing peliharaan oleh Heilin. Akan tetapi Song Li sama sekali tidak terpengaruh dan beranggapan kalau dia tidak akan pernah mengkhianati Heilin sebagai tuan. Si Hai pun kemudian berkata kalau dia hanya penasaran karena Heilin sudah menghabiskan waktu yang banyak untuk menemukan anak dewa, tapi giliran anak dewa sudah ada di depan mata, Heilin malah tidak menunjukkan diri dan hanya meminta Song Li untuk menjalankan tugas. Song Li pun kemudian berkata kalau dia sudah menjadi anak dewa, maka dia akan memberitahukan di mana keberadaan Heilin pada saat ini. Dia juga berkata kalau Si Hai sebentar lagi pasti akan menjadikannya sebagai anak dewa setelah King Li-han meninggal. Si Hai kemudian menjelaskan kalau dia tertarik untuk menjadikan Song Li sebagai anak dewa, akan tetapi sepertinya sihir yang digunakan oleh Song Li tidak akan pernah bisa untuk membunuh King Li-han. Terlihat Song Li memberikan sebuah bantahan di mana menurut Heilin hanya orang yang tanpa emosi dan nafsu saja yang bisa keluar dari alam ilusi yang dia buat. Karena Li-han hanya terobsesi dengan balas dendam, maka Song Li yakin dia tidak akan pernah bisa mematahkan alam ilusi. Apakah kau masih belum mengerti kalau saat ini aku adalah orang terbaik yang akan menjadi pilihan untuk menjadi anak dewa? Ucap Song Li menjelaskan kepada Si Hai. Akan tetapi Si Hai malah ngecengin Song Li dengan berkata kalau dia tidak suka mengurus anak kecil seperti Song Li. Song Li terlihat tampak cukup kesal dengan ucapan Si Hai tersebut dan kemudian berkata kalau dia adalah ciptaan Heilin yang sempurna serta sudah didesain sedemikian rupa untuk menjadi seorang anak dewa. Selain itu Song Li juga sudah memutuskan semua perasaan cinta dan kasih dan sekarang hanya tinggal satu langkah lagi untuk menjadi anak dewa. Sementara itu di saat yang sama, Leng Huan tampak tidak berdaya karena mendapatkan ikatan kuat dari tali spiritual yang dibuat oleh Song Li. Penampakan dari Leng Huan yang tidak berdaya ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.